yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh Hadiguna IPM, silakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Andalas, Bapak Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar beserta anggota, Bapak Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Andalas beserta anggota, Bapak Ibu Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Andalas, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Bapak Ibu para undangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pengukuhan guru besar yang dilaksanakan pada hari ini. Karena kehadiran Bapak dan Ibu adalah sebuah penghargaan yang tinggi bagi kami, dan semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah, orasi ilmiah pada pagi hari ini dengan judul Teknologi Blockchain dan Big Data pada Sistem Logistik Modern menuju Era Industri 5.0. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rumusan pemikiran saya tentang mimpi industri Indonesia di masa datang. Saya akan memaparkan dalam beberapa bagian, diantaranya ekonomi digital sebagai aspek makro yang akan mendorong terjadinya revolusi industri 5.0. Revolusi industri itu sendiri sebagai pemicu disrupsi dan kemunculan society 5.0. Peran big data maupun blockchain sebagai teknologi maju yang berkembang saat ini, dan bagaimana bentuk sistem logistik modern di masa datang. Para hadirin yang saya hormati, sejak menguatnya e-commerce sebagai sebuah model perdagangan, maka dunia industri dan bisnis pada hari ini telah berada pada era ekonomi digital. Apa yang kita pahami tentang ekonomi digital? Sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari miliaran koneksi online sehari-hari di antara banyak orang, berbagai bidang bisnis, banyak jenis perangkat yang kita gunakan, beragam data yang tercipta, dan banyak proses untuk berbagai macam jenis transaksi yang terjadi melalui media internet. Ekonomi digital telah mendorong terciptanya daya saing digital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan dunia industri sebuah negara. Hasil survei Sekolah Bisnis IND yang melakukan survei terhadap 63 negara, termasuk Indonesia, posisi Indonesia masih belum menggembirakan dibandingkan dengan beberapa negara-negara di ASEAN lainnya. Jika dibandingkan dari hasil survei terhadap daya kompetitif digital Indonesia, ini sama juga dialami oleh beberapa negara lainnya. Pada tahun 2017, kita bandingkan dengan 2018, ada 29 negara yang mengalami peningkatan ranking, dan seiring itu ada 28 negara yang turun ranking. Ini menunjukkan akselerasi yang dilakukan oleh banyak negara ternyata masih lebih lemah dibandingkan akselerasi beberapa negara lainnya yang meningkat rankingnya. Dan posisi Indonesia menjadi tantangan kita bersama, menduduki peringkat 59 dari 63 negara yang disurvei. Negara kita juga masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Nah, ini akan menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kontribusi dunia akademik untuk bisa bersama-sama pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, perekonomian digital telah memberi pengaruh luar biasa terhadap kehidupan manusia secara umum. Tidak ada satupun yang hadir di ruangan ini yang tidak menjadi bagian dari media sosial. Dan ini menunjukkan kita telah menjadi warga negara, bukan hanya Indonesia, tetapi menjadi sebuah warga negara di banyak populasi. Ini yang disampaikan oleh Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, yang meredefinisi tentang populasi, tentang kewarganegaraan. Dibandingkan Republik Rakyat Cina, Facebook adalah sebuah komunitas yang paling banyak warga negara atau populasinya, dan ini akan memberi pengaruh besar terhadap cara pandang marketing. Dan inilah yang menjadi pemicu munculnya pasar digital yang akhirnya mendorong terciptanya revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang ramai dibicarakan, khususnya dari Kementerian Perindustrian dengan melaunching Making Indonesia 4.0. Jika kita perhatikan hasil survei yang telah dilakukan dalam sebuah studi, apa yang terjadi dalam 60 detik? Kita bisa ambil beberapa sampel. Yang paling populer dan paling mudah kita pahami bersama, apa yang terjadi di Facebook dalam waktu 60 detik. Dalam waktu 60 detik terjadi 900.000 member yang login. Bayangkan jika kita mengintroduce sebuah produk, maka produk kita tersebut berpeluang untuk bisa disaksikan 900.000 dari banyak negara, dibandingkan kita harus menjualnya di dalam negeri dengan biaya promosi yang sangat besar. Kita lihat juga apa yang terjadi di Twitter. Di Twitter dalam 60 detik terjadi posting message, posting pesan, pengiriman pesan sebanyak 452.000. Maknanya ada 452.000 yang memonitor perkembangan pengiriman pesan di media tersebut. Demikian juga dengan YouTube. Dalam 60 detik ada kegiatan menonton di YouTube sebesar 4,3 juta. Dibandingkan tahun 2017 ini meningkat 0,2 juta. Dari waktu ke waktu, jika kita pelajari data survei di visualcapitalist.com, kita akan bisa melihat dari waktu ke waktu peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan di media sosial dari waktu ke waktu terus meningkat. Nah, demikian juga di banyak media lainnya seperti Netflix maupun media-media lainnya. Ekonomi digital ini juga telah menciptakan mega korporasi seperti Google, Microsoft, Amazon, Apple, dan kita patut berbangga karena Indonesia juga memiliki perusahaan yang kelak akan menjadi sebuah mega korporasi seperti Gojek. Ya, mudah-mudahan perusahaan tersebut tidak diakuisisi oleh asing. Bapak Ibu yang saya hormati, revolusi industri adalah sebuah istilah yang banyak dibicarakan oleh akademisi, khususnya di bidang teknik industri. Ketika masyarakat sedang merasakan beberapa kemudahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0, tanpa disadari telah muncul revolusi yang baru yang dikenal dengan Society 4.0 yang ingin menjawab tantangan jika muncul industri 5.0. Industri 5.0 dan Society 5.0 telah dideklarasikan sebagai sebuah revolusi terbaru, sebagai upgrade dari era 4.0 yang banyak dibicarakan akan dideklarasikan pada tahun 2020 tahun depan. Sesuai penamaan dapat dipahami bahwa industri 5.0 adalah sebuah revolusi industri kelima yang merupakan transformasi berkelanjutan masa datang di sektor industri.
Jika kita lihat karakteristik dari waktu ke waktu, bagaimana revolusi itu terjadi, industri 1.0 adalah sebuah era water atau steam power. Butuh 1 abad untuk bisa terjadinya revolusi industri 2.0 yang dikenal sebagai era electric power. Butuh 1 abad untuk bisa merevolusi menjadi industri 3.0 setelah ditemukan teknologi komputer yang dikenal dengan era computer power. Dan tidak perlu 1 abad muncul industri 4.0 yang kemudian dikenal sebagai cyber physical systems yang dipicu oleh munculnya Internet of Things, IoT power. Dan mungkin tidak butuh 10 tahun untuk bisa muncul industri 4.0 yang dikenal sebagai era man and robotic cooperation power. Sebagaimana film-film futuristik yang sering kita saksikan di televisi. Era itu sudah semakin dekat karena perkembangan teknologi informasi dan teknologi komputer yang begitu cepat berkembangnya. Sampai pada titik ini, seharusnya sangat jelas bahwa industri 5.0 mengalami titik balik dengan mengembalikan pentingnya sentuhan manusia dalam sistem manufaktur. Konsep industri 5.0 mengusung personalisasi massal menjadi sebuah kenyataan karena pekerja manusia akan menjadi komponen yang lebih terspesialisasi dalam proses manufaktur. Manusia akan dapat memproduksi secara massal produk yang disesuaikan dan dipersonalisasikan untuk konsumen dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Dalam bidang teknik industri ini dikenal dengan customized product. Dan customized product di era industri 5.0 tidak seperti yang dibayangkan seperti engineering to order atau make to order yang dikenal saat ini, tapi lebih dari itu. Karena mulai dari hulu sampai hilir semuanya akan di-customize. Industri 5.0 adalah tentang personalisasi dan produksi kreatif. Ini paling cocok diterapkan untuk produk yang membutuhkan kekuatan sentuhan manusia atau human touch power, sehingga memberikan kesan mendalam bagi pelanggan dalam konteks penciptaan customer experience, pengembangan passion. Pakaian jadi, produk elektronik akan menjadi leading sektor dalam terciptanya industri 5.0. Kecerdasan manusia akan bekerja bersama-sama dengan komputasi kognitif untuk menghasilkan lebih banyak produk dan barang bernilai tambah. Industri 5.0 akan memungkinkan pelanggan mendapatkan opsi untuk mempersonalisasi pesanan mereka secara massal. Yang dimaksud opsi di sini, pelanggan akan bisa memilih barang apa yang harus, bahan baku apa yang harus dibuat, siapa yang harus mengirimkan, di mana dia bisa membuat, dan siapa yang akan mengirimkan produk jadi tersebut sampai diterima di rumah si konsumen itu. Arah itu sudah mulai terlihat di industri 4.0, tetapi semua dilakukan secara parsial. Di industri 4.0, concernnya adalah customer. Maka isu customized product menjadi isu yang paling utama dalam mendorong penciptaan teknologi baru tersebut. Industri 4.0 menawarkan kepada pelanggan untuk dapat memilih atribut-atribut produk secara personal, seperti memilih warna, corak, gaya, fitur, bahan bakunya, atau bahan pendukung, bahan penolong, packaging, dan lainnya sebelum diproduksi dan tanpa harus hadir di shop floor atau di dalam pabrik. Kita dapat membayangkan betapa manjanya konsumen di era ini, dan ini mungkin dilakukan karena di era industri 4.0 proses digitalisasi itu sudah semakin maju. Selanjutnya, dorongan teknologi digital ikut mendorong pembentukan tatanan hidup kemasyarakatan yang dikenal dengan saat ini istilahnya Society 5.0.
Menurut kantor kabinet Jepang, Society 5.0 didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan cyberspace, ruang maya, dan physical space, ruang fisik. Jepang yang mengusung Society 5.0 berkeyakinan bahwa cara pandang ini akan bisa diterapkan melalui penggabungan teknologi-teknologi baru dalam semua sektor industri dan kegiatan sosial, serta mencapai pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah sosial secara paralel maupun simultan. Jika kita lihat pendefinisian fase-fase Society X.0 ini, Society 1.0 adalah sebuah era di mana masyarakat bergantung pada hasil perburuan. Berkembangnya dunia pendidikan maupun teknologi mendorong terciptanya Society 2.0 yang dikenal sebagai era masyarakat berfokus pertanian. Society 3.0 adalah era masyarakat industri. Sejak munculnya revolusi Prancis dengan penemuan mesin uap. Society 4.0 adalah atau dikenal sebagai era masyarakat informasi. Dan Society 5.0 kelak dikenal sebagai era masyarakat super cerdas. Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang lebih tinggi antara ruang maya dan ruang fisik. Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang mengakses layanan cloud database di dunia maya melalui internet, kemudian menganalisis informasi itu atas data tersebut sesuai apa yang mereka butuhkan. Sedangkan Society 5.0 memanfaatkan informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dalam dunia maya menjadi sebuah big data dan dianalisis dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk diumpan balik kepada si manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Proses ini akan membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya dianggap impossible atau tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu hadirin, para pimpinan di lingkungan Universitas Andalas yang saya hormati, sistem logistik adalah interface antara perusahaan dengan konsumen, pemasok maupun antar industri yang saling membutuhkan. Disrupsi yang sedang terjadi saat ini dan masa yang akan datang pada dunia industri maupun masyarakat akan mengakibatkan disrupsi dalam sistem logistik itu sendiri. Pendefinisian era logistik seiring dengan perkembangan revolusi industri maupun revolusi kemasyarakatan tadi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Logistik 1.0 bicara era mekanisasi pengangkutan. Logistik 2.0 bicara era otomasi sistem handling. Logistik 3.0 bicara era komputerisasi dari sistem logistik itu sendiri. Sedangkan logistik 4.0 adalah era logistik cerdas, dan logistik 5.0 dinamakan sebagai era logistik super cerdas seiring dengan kemunculan revolusi industri 5.0. Industri 5.0, Society 5.0 maupun logistik 5.0 adalah kehidupan keseharian yang berkomunikasi dan berdampingan dengan mesin. Cara hidup baru ini mengakibatkan terciptanya transaksi data maupun informasi yang eksplosif yang kemudian dikenal sebagai big data. Istilah big data mencerminkan peningkatan eksplosif data global yang berisikan kumpulan data yang sangat besar dibandingkan dengan tipe data tradisional
Big data umumnya mencakup massa dari data yang tidak terstruktur sehingga membutuhkan waktu untuk menganalisisnya. Saat ini dunia industri, akademisi maupun lembaga pemerintah termasuk dunia pendidikan telah memberikan concern yang cukup besar terhadap penerapan teknologi dari big data. Big data adalah konsep abstrak sehingga orang banyak berbeda-beda pendapatnya dalam pendefinisian. Big data adalah data yang bersumber dari orang, dari peralatan, dari mesin yang bersifat dinamis, volumenya sangat besar, variasinya sangat banyak, kecepatannya berbeda-beda, dan lainnya. Ini termasuk informasi yang bersumber dari perangkat yang terhubung dengan internet, smartphone, tablet, dan lainnya, termasuk sensor, rekaman-rekaman elektronik, media jaring sosial, catatan transaksi bisnis, dokumen elektronik, broadcasting, dan lainnya. Tipe-tipe dari big data ada yang terstruktur, ada semi terstruktur, dan ada yang tidak terstruktur. Tipe data yang terstruktur adalah data yang siap saji sehingga relatif mudah untuk mengolahnya. Sebagaimana yang selama ini kita kenal, kita temukan di dalam laporan BPS, itu adalah salah satu contoh data yang terstruktur sehingga sangat mudah untuk bisa kita melakukan pengolahan. Big data adalah tantangan dan peluang bagi dunia industri untuk memahami perilaku pasar dan konsumen serta memberi informasi untuk pendukung keputusan. Pergerakan barang yang tercatat sebagai big data akan memberikan manfaat bagi pihak produsen dan konsumen sekaligus. Pemrosesan big data dikenal dengan istilah big data analytic yang bertujuan untuk mengungkap pola yang tersembunyi, mencari korelasi yang sebelumnya tidak diketahui untuk mendapatkan tren atau kecenderungan dari pasar, untuk mendapatkan tren dari preferensi pelanggan dan informasi berguna lainnya yang dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informatif. Dahulu ini dikenal dengan namanya intelligence business atau intelligence marketing gathering, IMIG. Menurut Benabdella, karakteristik big data itu terdiri dari volume, velocity-nya, variety-nya, veracity, dan value. Karakteristik tersebut tidak dapat saya jelaskan satu persatu pada kesempatan ini. Pada prinsipnya, karakteristik tersebut mencerminkan banyaknya data yang akan terjadi dalam real time dan kita mengolahnya juga secara real time. Bapak Ibu pimpinan, saudara-saudari hadirin para undangan, mahasiswa, pimpinan perwakilan undangan dari dinas, pemerintah, dan institusi asosiasi terkait lainnya. Hakikat dari big data yang telah dijelaskan di atas adalah sebab dan akibat dari transaksi antara beberapa pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Kegiatan transaksi saat ini yang sudah semakin maju akan memunculkan isu tentang keamanan dari data tersebut. Maka muncullah blockchain. Blockchain adalah sebuah pendekatan bertransaksi berbantuan teknologi internet yang aman dan permanen yang dilakukan antar pihak dengan menggunakan konsep teknologi ledger atau buku besar terdistribusi. Teknologi ini dibangun dari kemunculan cryptocurrency. Blockchain beroperasi dengan menghilangkan peran perantara sebagai pihak ketiga untuk melakukan verifikasi, untuk mencatat maupun mengkoordinasikan transaksi. Sebagaimana yang kita lakukan ketika kita akan melakukan transfer dari diri kita kepada tujuan kita yang kita membutuhkan dunia bank. Blockchain akan menghilangkan peran pihak ketiga tersebut dan bisa dilakukan secara langsung. Pendekatan ini dapat dilakukan karena penerapan basis data berbagi antara banyak pihak yang terlibat. Secara ringkas, blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi peer-to-peer yang secara aman
dan abadi mencatat transaksi antar pihak-pihak dalam catatan yang disebut dengan blok. Keutamaan dari blockchain adalah menyediakan lingkungan yang terpercaya, akuntabel, dan transparan. Teknologi blockchain adalah buku besar yang dibagikan di antara jaringan pemangku kepentingan yang tidak dapat diperbarui oleh satu administrator saja, tetapi itu hanya dapat diperbarui dengan persetujuan secara kolektif. Proses serupa dapat digunakan untuk melacak jenis transfer aset lainnya, untuk konfirmasi data baru, dan untuk memperbarui data baru dalam sistem blockchain komunitas tertentu. Keunggulan blockchain yang menjadi alasan penerapannya di dunia bisnis karena lebih efisien dan murah. Ini dapat terjadi karena tidak perlu bergantung pada persiapan untuk memudahkan dan melacak transaksi, juga mengatur integrasi data transaksi tersebut. Tipe pengelolaan data dari blockchain adalah kombinasi dari distribusi, desentralisasi, dan distribusi konsensus. Meskipun buku besar bersama, tingkat keamanan adalah lebih tinggi dan memastikan bahwa catatan sebelumnya tidak dapat dirusak karena terlindungi menggunakan kriptografi. Kriptografi ini adalah sebuah code message atau pesan kode. Ini seperti cincin decoder, tetapi jauh lebih lama dan lebih sulit untuk bisa diterobos atau dipecahkan. Kriptografi juga digunakan untuk memastikan bahwa catatan sebelumnya tidak dapat dirusak atau dimanipulasi atau direkayasa. Keterlibatan banyak pihak dalam dunia bisnis membutuhkan konsensus. Blockchain mempunyai keunggulan ini karena semua pelaku bersepakat tentang keadaan data yang benar pada sistem dan mensinkronkan data tersebut pada blockchain. Setiap salinan dalam buku besar berisikan data yang sama persis. Konsensus berfungsi untuk membantu semua pihak dalam membangun saling kepercayaan. Keanggotaan dalam blockchain dikategorikan dalam sistem diizinkan dan sistem tanpa izin. Blockchain yang diizinkan mengharuskan semua transaksi untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Sistem ini menerapkan pengidentifikasian unik untuk setiap anggota untuk kegiatan transaksi dan akses data, sehingga memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya. Sementara blockchain tanpa izin secara teoritis lebih aman karena ada lebih banyak buku besar yang terdistribusi untuk mengkonfirmasi atau menolak klaim. Blockchain adalah buku besar bersama yang lebih efisien dan lebih murah karena tidak perlu bergantung pada persiapan dan memudahkan dan melacak transaksi dan juga mengatur integrasi dari data transaksi dari rangkaian banyak kegiatan logistik. Tipe pengelolaan data dari blockchain adalah kombinasi dari distribusi, desentralisasi, dan distribusi konsensus. Meskipun buku besar bersama, tingkat keamanan yang tinggi ini dipastikan dapat dilakukan. Blockchain diberdayakan untuk menjamin pencapaian tujuan dari sistem logistik, yaitu tepat barang, tepat pelanggan, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, tepat kondisi, dan tepat biaya. Ekonomi digital, industri 5.0, society 5.0 adalah lingkungan bisnis masa datang yang harus dihadapi oleh dunia logistik. Disrupsi teknologi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing. Biaya logistik di Indonesia yang masih relatif tinggi dapat diturunkan dengan penerapan teknologi digital maju. Big data dan blockchain adalah salah satu teknologi digital lanjut yang dapat diterapkan untuk menghadapi lingkungan bisnis saat ini dan masa datang. Perusahaan atau organisasi membutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang sesuai dengan blockchain platform dan memanfaatkan pengelolaan big data. Perangkat ini disebut Super Intelligent Decision Support System yang melibatkan machine learning, cloud computing, dan cognitive computing. Adalah pilihan-pilihan penting yang harus dilibatkan dalam sistem pendukung Super Intelligence Decision Support System. Moda transportasi yang dioperasikan pada era
Logistik 5.0 adalah smart autonomous vehicle, yaitu kendaraan truk yang tidak membutuhkan driver. Teknologi itu sudah banyak dikenal dengan beberapa yang pernah dilakukan oleh mahasiswa dengan mengembangkan beberapa teknologi robot. Jadi ke depan lapangan pekerjaan bagi driver lama-kelamaan akan hilang dari permukaan bumi dengan munculnya teknologi cerdas ini. Selain itu, drone, pesawat nirawak cerdas, ini adalah kendaraan masa depan yang akan dibutuhkan oleh dunia logistik. Dan yang ketiga adalah tempat penyimpanan barang cerdas atau smart warehousing. Sistem logistik modern di era industri 5.0 akan ditandai dengan munculnya virtual office dengan komunikasi intensif antara pelanggan dengan mesin. Drone cerdas yang sedang mengangkut barang untuk dikirimkan kepada pelanggan dapat melaporkan status perjalanannya dengan sendiri kepada pelanggan tanpa membutuhkan bantuan manusia. Era ini, sistem logistik dapat menyediakan layanan pick and drop barang dari rumah ke rumah atau dari kantor ke kantor. Pelanggan dapat dimanjakan dengan fasilitas 3D printing atau 4D printing untuk pengemasan barang. Personalisasi pengiriman dapat terwujud dengan dukungan teknologi digital maju. Perencanaan dan pengendalian logistik akan lebih efektif, lebih efisien dengan berbantuan big data dan transaksi aliran barang dan aliran uang dalam sistem logistik semakin terpercaya dan akurat dengan bantuan teknologi blockchain. Para hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, industri 5.0 adalah tantangan yang harus dihadapi. Meskipun Indonesia baru memulai era Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan yang dirumuskan oleh pemerintah, peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi di era industri 4.0 yang diprakarsa oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Making Indonesia 4.0 menetapkan 5 teknologi utama yang menjadi penopangnya. Pertama, Internet of Things. Kedua, Artificial Intelligence. Ketiga, Human Machine Interface. Keempat, robotika dan sensor. Dan terakhir, 3D printing. Sektor-sektor yang diprioritaskan saat ini dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 adalah industri otomotif, industri elektronik, industri makanan dan minuman, industri kimia, tekstil, clothing, dan alas kaki. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah meluncurkan model pengukuran Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau dikenal dengan INDI 4.0 untuk mengetahui seberapa siap perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia untuk bisa mengimplementasikan konsep industri 4.0. Sistem logistik 4.0 akan ditandai dengan pengoperasian sistem super cerdas dari storage atau gudang, autonomous vehicle, dan drone atau pesawat nirawak. Personalisasi akan diwujudkan dalam lingkungan virtual. Penyedia jasa logistik, pengirim maupun penerima barang dapat bertemu dalam lingkungan virtual reality dalam rangka mencapai sasaran logistik, tepat barang, tepat pelanggan, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, tepat kondisi, dan tepat biaya. Tantangan bagi bisnis maupun praktek logistik di Indonesia menuju era industri 5.0 adalah pembangunan dan pengembangan teknologi blockchain terintegrasi cloud computing berbasis big data yang berfokus pada logistik last mile, logistik perdesaan, logistik antar kepulauan terpencil, logistik klaster IKM, logistik bencana atau kemanusiaan, dan logistik halal. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, sebagai penutup pada kesempatan orasi ilmiah ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak.